karena latar belakang saya yang cukup rumit ya. Ada orang bertanya kepada saya, bagaimana jadi Kristen? Orang dari agama sebelah tanya pada saya, bagaimana jadi Kristen? Susah jadi Kristen. Dia tanya, apakah ada syahadatnya? Saya jawab, gak ada. Kan mengucapkan kalau orang-orang masuk agama Islam itu ada syahadat. Ya, tinggal mengucap kalimat dua syahadat, langsung login, servernya masuk, langsung login. Nah, masuk Kristen ada nggak? Nggak ada. Ada kok pacaran? Nggak ada. Untuk jadi Kristen itu prosesnya panjang. Saya ngomong sama teman saya, prosesnya panjang. Bahkan Alkitab pun mencatat ya, Alkitab kita itu unik. Perjanjian Lama bahasa Ibrani, Perjanjian Baru Yunani. Yesus ngomong pakai bahasa Aramaik. Ya, orang Islam punya tradisi untuk baca Al-Quran sampai selesai 6.666 ayat. Nah, orang Kristen nggak punya tradisi untuk baca Alkitab. Ya, makanya orang Kristen maaf lemah. Padahal kenapa? Dasar iman kita firman. Nah, dibaca nggak? Nggak dibaca. Maka dari itu orang Kristen lemah karena tidak baca Alkitab. Ya, saya harap banyak yang tersinggung pada malam hari ini. Ya, kalau datang ke sini nggak tersinggung saya khotbah, ya ajaib ya. Udah khotbahnya kayak gini ya. Tenang aja, saya nggak marah-marah kok. Tolong tampilin pertama. Nah, dalam Lukas 13 ada seorang yang sama-sama. 1, 2, 3. Dan ada seorang yang berkata kepada Yesus, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? ada orang yang ikut Yesus selama hampir 3 tahun. Dia ambil kesimpulan, kalau gitu ikut Yesus susah. Kalau gitu sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Susah. Makanya jadi Kristen itu bukan karena masuk gereja. Kalau saudara masuk gereja dan ngaku Kristen, ya, di Taiwan tuh ada, saya lihat dealernya Mercy, dealernya Ferrari. Tinggal di dealer itu selama 3 bulan. Jadi Ferrari itu. Ya, tinggal. Misalnya di dekat rumah saya ada taman safari. Tinggal dikatakan jerapah selama 3 bulan jadi jerapah gitu. Makanya banyak orang Kristen yang berpikir kalau masuk ke gereja dia akan jadi Kristen. Nah, pertanyaannya, kenapa? Oh iya. Saya mau lihat Bapak ya. Ya udah. Ada zoom ya. Kameranya di situ ya. Nah, oke. Jadi banyak hal yang seringkali salah paham. Orang Kristen tuh baru naik ojek. Maksudnya nggak nyambung, Jack. Udah bertahun-tahun masuk gereja tapi tidak berubah jadi Kristen. Utang masih nggak bayar, masih suka ngomongin orang, hidupnya nggak agung ya. Susah. Kalau di sini Taiwan nggak ada. Kalau di Amerika itu lihat orang senang itu susah lihat orang senang kalau lihat orang susah ya, nggak ada satu. Nah, Bapak Ibu, Yesus jawabnya kepada orang-orang di situ. Satu orang komen, kalau gitu sedikit saja orang yang diselamatkan. Ya, Yesus yang komen pada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui baca 1, 2, 3. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tapi tidak akan dapat. Sekali lagi. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, orang akan berusaha masuk tetapi tidak akan dapat. Orang Islam itu baca 6.666 ayat. Orang Buddha, orang semua yang agama di bumi ini punya tata cara yang luar biasa, berusaha untuk masuk. Ya, namanya gereja ini anugerah. Keselamatan itu anugerah. Sebentar, jangan ngomong amin dulu. Keselamatan itu anugerah. Kalau saya masukkan, kembali lagi lupa. Kalau anak saya masukkan ke Harvard ya, Harvard, sekolah Harvard di Amerika ada 10 sekolah terbaik dunia. Masuk sekolah Harvard ya, masuknya susah, keluarnya susah. Jalannya, masuknya susah, keluarnya susah. Bentar. Waktu saya bisa masuk, kan yang bayar uang kuliah siapa? Saya. Uang sumbangannya saya, uang dormnya saya.
Ya, tanya, yang kuliah siapa? Ya, waktu bisa masuk seluruh biaya, ya, makanya kaya, seluruh biaya itu saya yang bayar. Seluruh biaya saya yang bayar, ya. Itu anugerah. Bapak Ibu dosanya diampuni, itu anugerah. Tapi untuk jadi Kristen itu ada harganya. Ya, ada harganya. Harganya, bayarnya seumur hidup. Masalahnya menurut Alkitab umurnya manusia 70-80 tahun. Kita belajar dari COVID loh. Kita belajar dari COVID. Yang muda katanya matinya terakhir. Salah. Yang COVID itu yang mati, yang muda-muda justru mati duluan. Ya, hati-hati ya. Hati-hati loh ya, hati-hati ya. Kita lihat ya, makanya itu untuk jadi Kristen itu butuh perjuangan. Yesus pakai kata berjuanglah. Ini katanya nggak omong. Next ya, next. Nah, ini istri saya ngasih kode berada di tengah-tengahnya. Kata berjuang itu Yunaninya agonisomai. Agonisomai, baca. Agonisomai. Agonisomai. Gampang kan? Ya, ingat somai, ingat agoni. Ya. Agonisomai. Nah, kata berjuang melalui pintu yang sesak itu ada dua pintu, pintu lebar sama pintu sesak. Bahasa aslinya lorong panjang yang sempit. Saya sama istri belajar Yunani, belajar Ibrani, ruwet ya. Jadi Bapak Ibu nggak belajar nggak apa-apa, tapi saya ajarin yang asli, yang sedikit pendeta yang menguasai. Jadi agonisomai itu apa? Next, kita lihat ya. Nanti kembali lagi. Berjuanglah, agonisomai. Tulisannya kayak gini. Saya masuk ke Taiwan tuh nangis. Kenapa? Nangis. Kenapa? Gak bisa baca. Tiba-tiba buta huruf. Ya, kata agonisomai itu kata kayak nggak umum. Sangat nggak umum. Nah, Bapak Ibu, kata ini hanya dipakai pada saat lihat berikutnya. Next. Nah, menggerakkan segenap tenaga sampai keluar keringat deras. Mengerahkan segenap tenaga sampai bercucuran air mata. Mengerahkan tenaga sampai ngapain? Kan? Taruhannya nyawa. Yesus pakai kata-kata agonisomai. Kamu berjuang untuk jadi Kristen. Kristen artinya mengejar keserupaan dengan Yesus seumur hidup. Ya pertanyaannya, udah jadi Kristen belum? Agama Kristen, tapi sesungguhnya kita belum Kristen. Pertanyaannya, masih suka nanti minta, nggak usah foto, Bu, minta kepada asrot itu apa? Asisten sorot. Nah, itu jabatan ya. Minta kepada dia, minta kepada pemimpin pujian. Jadi Kristen itu susah. Makanya masuk agama Kristen karena jatuh cinta pada orang Kristen, kemudian aku ikut kamu ke gereja. Gampang sekali, banyak. Makanya ada orang yang pengen nikahi orang Kristen, terus kemudian, Pak, udah Kristen belum? Sudah. Udah baptis belum? Sudah. Kenyataannya masih suka berkelahi, masih suka ngomongin orang, masih utang nggak bayar, masih suka miras. Ya, yang orang-orang yang punya kebiasaan untuk baca, untuk lihat porno, nggak selesai. Saya orang yang termasuk yang susah jadi Kristen. Orang tua saya bukan Kristen. Ya, bapak saya bukan Kristen, kakek saya bukan Kristen, saya dari Kejawen. Ibu saya Kristen, tapi saya butuh jadi Kristen. Itu bahkan bergaul di gereja saya terlahir indigo. Indigo itu bergaul sama setan dari kecil. Saya nggak punya teman yang orang biasa. Saya punya teman yang setan, bergaul sama setan. Bahkan setan masuk gereja. Saya jadi apa? Jadi orang yang aneh. Bapak Ibu, ini luar biasa. Yesus pakai kata berjuanglah, mundur ya, jangan maju, mundur. Nah, jadi kita lihat ya, kata berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, taruhannya nyawa, sampai kamu nangis, sampai kamu keringatmu keluar. Untuk jadi Kristen gak mudah. Makanya satu temen yang dari seberang, ketika dia tanya, Mas, kalau jadi Kristen bagaimana? Ada syaratnya? Nggak ada.
kamu diampuni dosamu itu anugerah. Tapi untuk kamu kejar keserupaan dengan Yesus itu seumur hidup. Nah, 2 tahun nggak ketemu saya kaget ya. Saya kaget sebelum nggak ketemu tuh ada pertanyaan, Mas, di Kristen ada nggak? Ya, ada nggak syariatnya untuk berdoa, untuk sembahyang? Saya katakan nggak ada. Kalau di Islam ada. Sholat 5 waktu itu yang wajib. Ya, ada duha yang nggak wajib, yang sunnah, yaitu duha sama tahajud. Tengah malam bangun tidur, ya, tengah malam sengaja tengah malam bangun untuk sholat. Itu namanya tahajud. Nah, orang Kristen kalau sampai berdoa 5 kali sehari, 2 kali tambahan, misalnya tengah malam tidur, itu biasanya apa? Suaminya minggat, perusahaan bangkrut, atau sakit berat. Ya, di sini nggak ada. Jadi istilahnya gitu. Misalnya di sini jadi apa? Di sini bantuin keluarga. Di sini masalahnya ada apa? Ada masalah di keuangan keluarga. Misalnya ada satu yang tempatnya majikan bapak ibu kerja di sini, tiba-tiba ada masalah dan bapak ibu dikembalikan ke PT. Jadi masalah kan? Ya, tiba-tiba suka berdoa, Tuhan Yesus aku anak mulang, ngaku dong. Ya, nah di sini nggak ada satu. Makanya kata berjuang lah. Nah, saya nggak ketemu sama teman saya itu 2 tahun. Saya ketemu yang terakhir ketika itu dia pakai kalung salib. Saya kaget dong. Waktu itu 2 tahun yang lalu dia tanya caranya masuk Kristen. 2 tahun nggak ketemu saya kaget. Lah saya tanya pertama kali, kamu jadi Kristen? Iya Mas. Udah lama? Sudah 2 tahun. Sejak saya ketemu dengan Mas untuk terakhir kali. Saya tanya, kamu masih sholat 5 waktu? Saya udah kebiasaan, udah hampir 40 tahun sholat 5 waktu. Saya nggak bisa tinggalin begitu aja. Saya tengah malam saya masih tahajud. Kaget, saya tanya sama dia kedua, baca Alkitab nggak? Baca Alkitab. Selesai nggak Kejadian Wahyu? Mas, saya baca dari Matius dulu. Setelah itu Kejadian. Saya udah pulang pergi, Alkitab udah 2 kali Mas. Dalam 2 tahun 2 kali. Nah, bayangin orang Kristen ya. Ya, udah bertahun-tahun kan? Dari sekolah minggu kan? Gak tamat-tamat kan? Ya, drakor tamat kan? TikTok kan tamat kan? Instagram tamat kan? Ya, gak apa-apa, gereja tetangga. Gereja sini gak ada. Makanya Kristen kondisinya parah. Kristen tuh lemah. Kristen itu kekurangan orang yang bisa dipercaya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Bayangin kalau kita serius sama Tuhan, berjuang sampai air mata keluar, kita tuh susah gara-gara hal sepele, ya. Gara-gara lihat teman hidupnya enak, gajiannya bagus, ya, arlojinya udah bagus, handphonenya udah bagus, ya, tasnya udah bagus, kita susah. Kita nggak pernah susah untuk hidup kita nggak seperti Yesus. Karakter kita nggak berubah. Ya, saya termasuk orang yang di sini ada di Zoom ya. Ada orang yang saya mengajar di Proskuneo. Di Proskuneo itu saya ngajar. Saya pengajar senior untuk pujian penyembahan. Bapak Ibu, istilahnya gini, menyanyi itu mudah. Menyanyi lagu pujian itu mudah. Tapi Proskuneo artinya menyembah itu sukar. Artinya kenapa? Kita harus menghormati Tuhan 24 jam sehari. Istilahnya 24/7. Itu hidup ya. Proskuneo itu artinya menghargai Tuhan. Saya tanya pada orang-orang yang di luar. Orang-orang di luar yang nggak percaya pada Tuhan, Tuhannya jauh. Makanya mereka punya bunyi-bunyian untuk Tuhan. Punya. Kristen nggak punya bunyi-bunyian. Orang Kristen itu yang benar, Tuhannya ada di dalam. Saya udah kemana saja ke bumi ini ya. Saya udah kemana saja, ke Taiwan itu baru 1 kali. Saya tanya pada Thailand, Jepang, sama semua orang Kristen di seluruh negara. Jawabannya sama, Tuhan ada di mana? Jawabannya di sini. Kata Alkitab apa? Tuhan di mana? Tinggalnya di hidup kita. Artinya Tuhan yang sama dengan di surga, kuasanya, hadiratnya, kekudusannya. Kenapa kita tidak hormati Dia?
Jadi Kristen itu susah loh. Susah. Ya. Kata membunuh itu menghilangkan nyawa orang. Ada kepala yang putus, ada yang berdarah-darah, ada yang tertikam, betul nggak? Ada yang mutilasi. Kata Alkitab untuk membunuh itu apa? Ada yang tahu nggak? Membunuh itu jika kamu benci saudaramu, itu membunuh. Bayangkan, di belakang saya tadi ngomong, wah ada orang Kristen yang benci sangat sama orang lain ya, sampai dikatakan Tuhan, aku nggak mau ngampuni dia. Kamu sudah membunuh, bahkan pembunuh yang serial, tiap hari kamu bunuh, kamu minta ampun, minta berkat Tuhan, minta diberkati secara luar biasa, tapi kamu tidak berhenti untuk membenci. Nah, bayangin ya, kalau kita benci sama mertua kita jahat, misalnya, tapi kita harusnya ikut teladannya Yesus. Kalau Yesus tampar begini, beri. Kalau kita tampar begini, hajar. Seringkali kita gitu. Nah, tanya. Seringkali kita excuse. Loh, aku ya kayak gini. Orang Batak, orang Ambon, orang Manado, kami saya orang Manado. Kami darah panas. Lah, Ambon, Batak, Manado kalau mau jadi Kristen harus jadi seperti Yesus. Yesus tuh gak ada Ambon-Ambonnya. Yesus gak ada Batak-Bataknya. Apalagi Yesus gak ada Taiwan-Taiwannya. Kalau Yesus Taiwan yang dikorbankan bukan domba, babi. Amin ya. Berapa banyak yang masih benci? Ada di sini. Ada di sini. Ya. Istilahnya kenapa? Dia benci itu harus ngaku. Jangan Tuhan aku minta ampun aku benci. Kadang-kadang kita mesti yang expose perasaan kita. Tuhan aku marah. Tuhan aku terluka. Tuhan aku merasa diri kotor. Aku marah, aku benci luar biasa. Ajar aku untuk ngampuni. Makanya kata mengampuni itu susah. Gak bisa satu hari. Prosesnya seumur hidup. Ya, kalau kita punya anak, istilahnya dewasa itu, kalau kita punya anak umur 2 tahun, misalnya anak yang tadi lari-lari itu, misalnya 2 tahun. Kalau kita angkat di sini, kencing di sini, paling bapaknya ketawa. Kamu itu, papa udah mandi, kamu kencing ya. Tapi anak yang sama 20 tahun kemudian, kita lagi nonton TV, dia kencing di belakang kita. Marah nggak? Marah. Marahnya kenapa? Anak yang sama loh. Ya, kita udah bertahun-tahun ikut Tuhan, tapi hidup kita nggak berubah. Masih nggak mudah ngampuni, masih nggak mudah untuk, ya, masih nggak mudah untuk melupakan. Ngampuni dulu baru melupakan. Susah sekali ya. Ya, kalau sampai ngampuni itu kamu, kalau sampai ngampuni sampai satu bagian, kamu bisa cerita ke orang lain tentang sakitnya kamu ketika ketika kamu dilukai. Tapi ketika kamu cerita tanpa rasa sakit. Ketiga, ibu-ibu bisa cerita sakitnya melahirkan, tapi tanpa rasa sakit. Bisa nggak? Saya kalau boleh jujur, di sini ada orang yang hidup dalam kesakitan. Kenapa? Peristiwanya udah lama, tapi sakitnya sampai sekarang. Nah, masalahnya, kalau mau hidup bebas, kalau hidup mau sungguh-sungguh, artinya kamu harus ngampuni dulu, declare dulu kalau aku marah, aku benci, aku terluka. Setelah itu minta ampun sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku betul-betul ngampuni. Gak mudah, tapi bisa. Roh Kudus buat apa? Roh Kudus bukan buat apa? Roh Kudus bukan buat getar-getar. Kalau getar-getar pegang listrik aja getar kok. Roh Kudus itu untuk bimbing kita. Rohnya Bapa ada dalam kita untuk bimbing kita untuk jadi seperti Yesus. Itu asisten dari Bapa, rohnya Bapa untuk kita bisa jadi seperti Yesus.
Makanya jadi Kristen itu gak mudah seumur hidup. Amin ya. Pak Suni khotbahnya pelan, iya, tapi goresnya dalam. Makanya kata berjuang gak gampang melalui pintu yang sesak itu, melalui pintu lorong panjang yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang berusaha untuk masuk tapi tidak akan dapat. Banyak orang yang masuk ke Harvard tapi yang lulus sedikit. Makanya waktu masuk di surga nanti ada jalan lebar, ada jalan sempit. Ada orang yang shortcut, merasa diri sudah jadi Kristen, ke gereja tiap minggu. Tapi Tuhan berkata, aku terus terang kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Mereka berseru, Tuhan, Tuhan. Sekarang lu teriak, Yesus, Yesus. Saya pernah nyuruh satu ibu untuk pulang ke rumahnya. Kenapa? Tiap kali didoakan rebah, tiap kali doakan rebah, tiap kali doakan rebah, tapi hidupnya nggak berubah. Saya katakan, Bu, ibadah 1 hari 4 kali, ibu rebah 8 kali, rebah 8 kali. Bahkan ketika maju ke depan rebah, saya tanyakan, kelakuanmu nggak berubah. Ibu periksa ke dokter syaraf, ya jangan-jangan syarafmu terganggu. Ngerti kan? Ada orang yang berbahasa roh kuat-kuat. Ingat, bahasa roh itu bahasanya Tuhan. Tapi ya Roh Kudus itu tinggalnya di tempat habitatnya kudus. Jadi Roh Kudus kalau tinggal di tempat kudus, bisa nggak? Makanya perhatikan cara kamu hidup. Kata kitab yang luar biasa, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Seksama tahu? Ya, lihat dengan hati-hati, amati cara hidupnya kamu. Makanya tiap malam saya berdoa, Tuhan ampuni saya kalau saya melakukan. Seringkali kita berbohong ya, Tuhan ampuni aku untuk dosa yang aku tidak sengaja. Rata-rata kita itu sengaja kok, bahkan merencanakan. Ya, bahkan sorry ya, Valentine Day itu berkata, seorang pacar laki-laki mencium wanita berkata, suasana yang membuat aku mencium kamu. Salah, udah direncanakan selama 2 minggu. Ya, hati-hati ya. Bohongnya, makanya banyak orang Kristen kayak apa? Kayak ambulans, ya. Ngibul. Ya seperti itu. Makanya banyak malaikat di gereja. Malaikat itu angel. Ya, tapi kalau angel itu bahasa Jawa. Angel. Angel tenang, tuturane. Angel ya. Jadi kalau ada orang Kristen nggak berdoa, puasa nunggu suami sakit, pacar sakit, atau dirinya sakit, atau dipuasakan oleh dokter, itu termasuk kelompok angel. Ibu gembala susah nyuruh orang ya, kita dalam tepat waktu aja ya. Kalau orang Islam itu ada yang 5 waktu, terlambat saja artinya lewat. Orang Kristen tidak menghargai. Nanti di akhir hidup kita 1 menit itu berharga. Amin. Ya, Bapak Sony khotbahnya pelan tapi menggoresnya dan jalan ya. Lanjut, ayo next. Makanya orang Kristen itu nggak dewasa karena nggak mau bayar harga, nggak mau proses. Agonisoma itu sakit melahirkan. Sampai kita itu bergumul. Kalau perempuan mau badannya kecil, itu pertama kali bisa makan banyak dan mau makan banyak. Yang tahap 2, bisa makan banyak dan tidak mau makan banyak. Makanya ditawarin, ayo, enggak, kenyang padahal hatinya merotak. Wah, di dalamnya ada lagu juta-juta. Terakhir, kalau sudah proses sudah setahun ya, sudah tidak bisa makan banyak dan tidak mau makan banyak. Ngerti nggak? Demi apa? Badannya kecil. Ya, makanya kita proses gimana? Harusnya kita sekarang
bisa makan banyak, tidak mau makan banyak, bisa berbuat dosa, tapi karena Tuhan ada di sini. Ya pria-pria, ada berapa pria ya? Pria-pria, kata Alkitab apa soal perzinahan? Waktu Yesus ngomong sama berapa orang Farisi dan ahli Taurat, dia berkata, jika kamu melihat wanita dan mengingininya, kamu sudah, masa suka aja berzina. Masalahnya bahasa aslinya. Jika pakai asli ya, maaf ya. Jika kamu melihat wanita dan tergeraklah, atau ya terjemahannya bebas ya. Jika kamu melihat wanita dan ereksi, terjadi nggak? Ada badan telanjang, ada sperma yang tercurah, ada tubuh wanita yang telanjang? Nggak ada. Kejadian di mana? Ya, makanya hati-hati sekali. Duh Pak Sony, saya udah berzina. Nah, apalagi kalau nonton video porno, nonton konten porno. Ibu gembala, Pak Gembala nggak tahu, tapi Roh Kudus tahu. Makanya orang kepenuhan Roh Kudus itu ada dua, permanen atau temporal. Jangan-jangan kita hanya temporal, setelah itu Roh Kudus pergi karena nggak suka, karena kita angel, karena kita masuk kelompok malaikat. Kata firman Tuhan, aku tidak mengenal kamu. Kalau dikata mengenal itu bahaya, nanti aja. Next ya, next. Nah, makanya muncul ayat ini. Ya, makanya sedikit pendeta yang berani khotbah yang ini. Saya berani khotbah karena saya juga jalani. Susah sekali. Nah ini ya. Baca 1, 2, 3. Saudara-saudara berkasih, stop. Taat nggak? Susah taat. Ya, kalau bisa bohong, bahkan ada orang yang mengaku ada bohong putih, bohong untuk kebaikan. Ya, angel lah, angel. Ya, karena itu tetaplah baca 1, 2, 3. Karena itu tetaplah keselamatan itu harus nggak bisa diem aja, harus mengerjakan keselamatan, mengerjakan supaya hidup kita selaras dengan Yesus, supaya senada dengan surga, supaya terhubung dengan Tuhan. Makanya banyak orang Kristen datang ke gereja berkata seperti ini, wah, tarik hadirat Tuhan. Pangkatmu apa? Hadirat Tuhan itu tertarik sama orang yang menghargai Tuhan. Menghargai Tuhan luar biasa, tertarik, dan dia turun. Ya, pujian kita, nyanyian kita, musik ini tidak bisa mendatangkan Tuhan. Tuhan hadir dengan apa? Dengan luar biasa pada orang-orang yang hancur hatinya, yang pecah hatinya, yang mencari Tuhan. Mungkin hidupmu biasa, ekonomi biasa, tapi kamu populer di surga. Amin. Ketaatanmu, bahkan kalau boleh jujur, berapa orang itu saking populernya sampai jadi perbincangan Tuhan. Kenapa? Hidupmu luar biasa. Ya, ada orang yang populer di bumi ini, ada yang hamba Tuhan terkenal. Kata firman Tuhan, mereka bernubuat, mereka mengusir setan, mereka, kata firman Tuhan, melakukan mujizat demi namaku. Kata firman Tuhan apa? Aku tidak mengenal kamu. Nah, ini repot ya. Ya, artinya karunia tidak membuat Tuhan terpesona. Tuhan terpesona, ya karunia dari Tuhan. Tuhan tidak terpesona. Tuhan hanya terpesona orang-orang yang mengejar keserupaan dengan Tuhan. Alkitab itu isinya itu. Pak Sony, kalau saya mau jadi kaya gimana? Jangan-jangan saudara kecewa. Masuk gereja, kok gak kaya-kaya? Masalahnya, nah kamu males. Kalau mau apa? Kalau mau kaya gimana? Kerja. Ya, kalau mau sehat gimana? Olahraga sama jaga mulut. Ya, kalau mau pintar gimana? Belajar. Nggak ada tuh tangan di buku terus kemudian dalam nama Yesus.
ada. Nggak ada. Wah, di sini aku kayak aku pindah gereja aja. Salah. Pindah gereja 10 kali kalau kamu malas, tetap miskin. Ya, makanya banyak orang Kristen yang rasa dirinya cukup itu susah. Kalau makan, mumpung lagi ya di Amerika Bu, mumpung lagi jam ibadah, ada makanan banyak sekali, mereka makan luar biasa. Di sini nggak ada kok. Makanya kerjakan keselamatanmu dengan takut dan benar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, Rasul Paulus ini, tapi terlebih lagi sekarang waktu aku stop ya, kita belajar bahasa aslinya. Yuk, next. Bahasa asli. Next. Nah, ini. Nah, kata takut itu phobos, fear, teror. Dan gentar itu tromos, trembling. Bayangin ya, kalau Pak Prabowo datang, aku nginep rumahmu. Artinya ada kamar 2, satu keluarga digungsikan ke satu kamar. Kita rela untuk berikan kamar yang terbaik untuk Pak Presiden. Kita yang biasa suara keras, suaranya dari kecil. Betul nggak? Ya, itu menghargai kehadiran Pak Presiden. Ya, ingat ya. Nah, bagaimana Tuhan hadir di hidup kalian? Kalian kemana-mana nih bawa Tuhan, jangan salah. Tuhan yang sama dengan yang di surga, yang mencipta langit dan bumi. Bayangin. Ayo, daripada lupa saya ngomong. Gimana Tuhan? Tunjuk hidupmu. Lah iya, sepakat kan? Iya. Kalau pacaran Tuhan di sini. Hati-hati loh ya, hati-hati ngapa ya. Hati-hati loh, wah ini pukul ya, tertuduh dia. Pelaku ya. Biasanya berteman baik kalau sejenis. Sama kelakuannya. Seringkali itu seperti itu. Jangan salah loh ya, jangan salah. Kalau penjahat itu kelihatan, Tuhan, mukanya garang. Tapi sekarang penjahat, saya pemindah penjara dengan istri. Masuk penjara, sekarang manis-manis semua kayak kamu. Sorry loh, manis-manis. Banyak orang Kristen yang mukanya manis-manis, tapi belum selesai. Hati-hati loh ya, hati-hati. Jadi Tuhan ada di mana? Ya, harusnya kita punya perasaan fear, terror, dan trembling, gemetar. Ada Tuhan. Nah, Tuhan punya perasaan, punya pikiran. Kita hargai Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan gak senang? Kalau kita ngidamkan hidangan kepada orang yang kita hormati, senang gak dia? Cocok gak? Ya, bahkan kalau masuk mobil kita ngomong, sorry ya, mobilnya kotor. Ya, kita menghargai dia. Nah, Tuhan tinggal dalam hidup kita. Kira-kira Tuhan suka enggak? Pernah enggak berdoa, Tuhan suka enggak cara aku memperlakukan Tuhan? Kita menganggap bahwa Tuhan tidak ada. Sorry ya, ini pelan. Perkenalan pertama itu pelan dulu, nanti selanjutnya galak. Jadi Kristen itu agung harusnya. Bayangin, makanya bukan sekedar masuk surga. Surga itu ada orang-orang yang dipercaya memerintah bersama dengan Tuhan. Saya ketemu sama teman-teman saya SMA, 33 tahun gak ketemu. Dulu tuh ngomong ada apa sih belajar bahasa Inggris? Ada apa sih belajar susah-susah? Toh hanya lulus saja. 33 tahun gak ketemu. Saya hidup banyak di Amerika. Ketika mereka berkata, Son, kamu lain ya. Lah iya, kalau saya nggak belajar bahasa Inggris, bagaimana saya bisa ngomong sama orang di Amerika? Kalau ada orang kerja di sini, harus belajar bahasa. Misalnya, mau nggak mau harus belajar Mandarin.
Kalau kamu, misalnya Bapak Ibu yang ada di PT, gak mau belajar bahasa Mandarin, bisa nggak? Nyanyi luar biasa, tapi ketika masuk ke pekerjaan, makanya jangan-jangan kata melayani itu orang bilang yang full time sama yang istilahnya ada sekuler dengan yang dunia rohani. Salah loh. Apa yang kita lakukan buat Tuhan, bahasa aslinya. Apa yang kita lakukan buat Tuhan, itu ibadah. Dengar ya, ada rohaniwan. Harusnya ada rohaniwan, ada duniawan. Jangan-jangan apa yang Bapak Ibu lakukan sekedar hanya ibu rumah tangga biasa. Ketika kamu lakukan, meladeni suami, meladeni anak, kamu lakukan buat Tuhan, itu ternyata ibadah. Amin ya. Ya melihara emak-emak tua di sini, aduh gak mati-mati. Jangan-jangan kamu dipercaya Tuhan. Makanya Kristen itu aku. Ya, jangan-jangan kamu dipercaya, Bapak Ibu dipercaya dalam bentuk mertua yang jahat. Justru itu alat Tuhan untuk praktek. Ya, kita seringkali nyanyi jadikan aku indah. Padahal ada alat Tuhan untuk jadi kita jadi indah. Yaitu bentukan hidup. Kalau kita berdoa, Tuhan, pakai bahasa Jawa, paringono aku sabar Tuhan. Malaikat datang pakai pil sabar, terus ngomong sama kita, minum 3 kali sehari, habiskan selama 3 bulan. Ya? Enggak. Kalau kita berdoa, Tuhan kasih aku sabar, yang datang Cobaan. kesempatan untuk sabar. Datang orang yang juaji, cari gara-gara, bahasa Jawanya petesek, ya, mencek no. Di situ ya, yang mukanya jijai banget kan. Justru itu kesempatan kita untuk Sabar. sabar. Kalau kita berdoa, Tuhan, nah, jangan cari gara-gara. Tuhan, aku mau punya iman yang besar, sangat besar sekali. Artinya, yang datang ke kita, kemustahilan. Salah sendiri berdoa seperti itu. Tuhan, aku mau jadi alat yang besar. Yang datang seluruh nabi-nabi, seluruh orang hebat di Alkitab dimulai dari Ujian. ya kemustahilan. Jadi kalau hidupmu mau jadi berkat, hadapi dulu musuh yang namanya dirimu. Di dalam pencobaan, Petrus itu ikut Yesus 3,5 tahun. Bisa nyangkali Yesus. Yudas tuh ikut 3,5 tahun, pakai guru yang paling hebat di muka bumi ini. Tapi dia seluruh murid laki itu kabur pada saat Yesus ditangkap di Getsemani. Murid yang tinggal itu hanya perempuan. Pada saat Yesus ditangkap, perempuan di situ. Yesus diadili, Yesus disiksa, Yesus disalib, perempuan di situ. Bahkan ketika Yesus mati, yang datang kuburan siapa? Perempuan. Ya, jangan kira ya perempuan ya. Hati-hati ya. Seringkali laki itu merasa diri, oh aku paling hebat, aku luar biasa. Sebentar ya, ngomong Tuhan, aku nggak sanggup. Ya, seringkali kita pakai jargon ini. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Saudara angkat tangan aja gampang. Ya, tapi hidup kita menyerah betul-betul sama Tuhan. I surrender Lord. Aku menyerah Tuhan. Makanya berdoa yang paling luar biasa adalah berani berkata, jadilah kehendak. Banyak orang muda kan berdoa atau Tuhan, jika dia jodohku dekatkanlah, jika bukan jodohku paksakanlah, jika bukan apa-apaku Tuhan, jadikan dia seperti hidupku, hidupnya dia seperti aku Tuhan. Marah kan?
Makanya kita berdoa. Kita berdoa pakai push, ya. Pray until something happen. Makanya banyak orang Kristen yang pray. Makanya, padahal kalau berdoa dari awal, saudara, saya tahun ini 40 tahun melayani. Sungguh-sungguh, saya coba atur hidup saya dengan sangat baik. Sangat baik. Ternyata mumet, pusing. Saya serahkan kepada Tuhan. Yang masalahnya itu Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Ya, seringkali kita dia jalan ke lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya sebab Kau besar. gimana? Hanya ada lagu sekali Yesus selamanya Yesus. Makanya ada nggak di Alkitab kalau kita mesti kawin? Ada. Tapi kita tuh ada yang namanya standarnya orang Indonesia. Kalau SMA bisa SMA, masuk perguruan tinggi. Habis perguruan tinggi, yang perempuan ditanyai, nih kapan kawin? Betul nggak? Setelah kawin, kapan punya anak? Langsung kan ya, korbannya. Setelah punya anak, kapan ada adiknya? Kayaknya nggak bisa lah lihat perut perempuan kosong. Setelah sudah lah kan perutnya ganti suaminya ya. Pakai baju couple udah cocok lah. Korban ya Pak ya. Setelah sudah punya anak 2, itu dong kapan punya Ketiga. rumah sendiri. Setelah punya rumah sendiri, kapan punya mobil? Kita itu gila gara-gara kata orang. Kapan ke Korea? Kapan ke Jepang? Iya. Kita ngikutin bagiannya. Padahal kita kalau lagi main song, nggak ngomong sama AI, Kak AI udah cukup umur, kapan nyusun? Gak bisa ini. Hidup kita beda, makanya apa harus nikah? Enggak. Makanya kadang-kadang kita mesti tenang dulu, kita tanya kepada kehendak Tuhan. Tuhan, jodohku di Hong Kong atau Taiwan Tuhan? Jangan-jangan Tuhan ngomong enggak nak, jodoh kamu di Amerika ya, repot lah. Aku belum ketemu Tuhan. Jangan-jangan pas pulang ke Indonesia ketemu di Indonesia. Seperti itu. Nah, seringkali yang udah tua jangan. Karena makanya banyak loh. Maaf ya, maaf. Bekas suamiku dulu kan kawin lagi. Aku bisa kok kawin lagi kan. Ya kan balas-balesan. Ngapain? Ya aku mah. Hidup itu aku seperti Yesus. Amin. 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 Puji Tuhan ya, ada beberapa orang yang air matanya udah mulai ngembang di sini. Apa tahan aja. Pedih. Makanya banyak orang Kristen tidak takut dan tidak gentar. Yuk takut sama gentar sama Tuhan. Hargai Tuhan sepantasnya. Ada Tuhan, sungkan aku sama Tuhan. Aku belum selesai hidupku. Aku belum kenal. Masalahnya udah umur sekian. Nun sewu permisi. Udah umur sekian. Kok gak jadi seperti Yesus? Udah jadi pengurus gereja, gak jadi seperti Yesus. Maaf lu ya, ambil contoh aja. Udah jadi pemain pujian, gak seperti Yesus. Ya, kita di Hong Kong ada namanya Victoria Street. Victoria Park. Artinya kalau hari Minggu itu pembantu rumah tangga banyak. Nah, ada berapa orang Kristen yang percaya? Istilahnya kenapa? Nah, masa gak malu sih jadi Kristen? Ya, namanya nama Islam. Ketika jadi Kristen harusnya hidupnya aku. Nah, nama kita kan nama yang bagus-bagus. So. Misalnya nama baptis, ada nama baptis Yudas nggak? Nggak ada toh? Ya, misalnya nama bagus-bagus ya. Tapi kelakuan kita bagus nggak? Makanya
Sampai Petrus itu menyangkali Yesus diterima kembali. Dan kemudian sempat berubah, sempat goyah, sempat jadi pengkhianat, sempat jadi pecundang. Ketika dia keluar, jemaat berkata, kamu kabur aja Petrus. Ketika kota Roma terbakar, Petrus itu hampir jadi pecundang. Dia mengungsi sama penduduk kota itu keluar Roma. Sampai dia lihat satu penglihatan yang luar biasa. Tuhan pikul salibnya ke arah kota Roma yang terbakar. Dia berlutut di depan penglihatan yang dahsyat itu. Dia berkata, Quo vadis Domini? Mau kemana Tuhan? Di penglihatannya Tuhan Yesus ngomong, aku kembali ke Roma, menuntut salib buat umatku yang ada di kota Roma. Gembala umatku memilih untuk melarikan diri. Ada tugas hidup kita sebagai terakhir. Jangan-jangan hidup kita dinantikan oleh orang yang punya lubang kunci, kita jadi kuncinya. Kalau hidup kita diproses Tuhan pada satu titik, membuka pintu orang lain, membebaskan orang lain. Jangan-jangan itu bisa jadi majikan kita, bisa jadi teman kita, bisa jadi orang yang akan kita kenal. Jadi Kristen itu tidak mudah ya. Ya, tidak mudah ya. Saya ajak Bapak Ibu nyembah, oke enggak? Ya, loh, kan suara yang enak aja. Kalau suara enak yang masuk surga hanya ampun batak. Chinese people itu rata-rata nggak bisa nyanyi kata orang. Bisa kok. Yang Tuhan lihat itu, ya ada lagunya dong. Biarlah manis kau dengar. Amin. Nggak usah nyanyi itu. Ada lagu satu, Pak, Bapak bisa nggak? Ku kagumi caramu mencintaiku. Tahu nggak? Itu lagu tuh banyak bersuara kepada saya. Ya.